Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'an. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa uhayyikum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hadirin rahimakumullah, yang hadir di kajian ini, kita awali dengan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan begitu banyak nikmat-nikmat, terutama nikmat pada hari ini, hari di bulan suci Ramadan yang ini sudah hampir akhir daripada 10 yang kedua, dan kita akan memasuki kepada 10 yang terakhir, yang merupakan ini banyak diperhatikan oleh orang-orang yang memang mau memanfaatkan betul tentang karunia Allah Subhanahu wa taala mengenai 10 akhir Ramadan ini. Karena memang yang akan memanfaatkannya adalah hanya orang-orang yang memiliki ilmunya, gitu ya. Hanya orang-orang yang memiliki kepedulian terhadap agamanya, dan kepedulian terhadap agamanya ini adalah orang-orang yang memiliki akidah Islamiyah, gitu ya. Tentunya akidah Islamiyah yang begitu kokoh, yang begitu kuat, sehingga berefek kepada amal-amal soleh yang muncul, yang dilakukan oleh anggota badannya atau oleh oleh fisiknya, gitu ya. Ketika memang sebagai dasar asasnya akidahnya telah kokoh dan kuat, maka insya Allah itu akan terlihat daripada amaliyah-amaliyahnya. Hadirin rahimakumullah yang berbahagia, tak lupa salawat serta salam mudah-mudahan dicurah limpahkan kepada kedua kita semua, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa ini adalah orang yang begitu sayang kepada kita semua, orang yang begitu luar biasa perhatiannya kepada kita semua, sehingga apa yang dia taujihkan, apa yang dia arahkan kepada kita, tentunya semuanya itu bermuatan untuk kebahagiaan kita, baik dunia ataupun di akhiratnya nanti. Setelah itu, maka pelajaran atau kajian yang akan kita bahas pada kali ini adalah mengenai akidah Islamiyah. Sebagaimana pertemuan-pertemuan yang lalu, saya baru membahas tentang definisinya dan juga beberapa hal yang bermanfaat atau manfaat-manfaat, padilah-padilah daripada akidah Islamiyah ini. Saya masih akan berbicara tentang akidah Islamiyah secara umum, karena memang ini sebenarnya ada banyak hal yang menarik sekali daripada pembahasan akidah Islamiyah ini. Karena kayak seperti inti dari segala sesuatu, gitu ya. Inti daripada segala sesuatu itu gambarannya adalah seperti halnya sebuah bangunan, itu harus ada pondasinya, harus ada asasnya. Kalau itu sebuah pohon, pasti harus ada akarnya, gitu ya. Kalau itu apapun, mesti bukan hanya sekedar sesuatu di atasnya saja, gitu. Kalaulah tanpa akar, tanpa dasar, tanpa pondasi, pasti itu bangunan yang tidak kokoh, gitu ya. Nah, maka akidah ini digambarkan adalah sebagai satu pondasi yang sangat perlu, dan pondasi juga itu bermacam-macam. Mungkin ada pondasi yang baik dan ada pondasi yang hanya sekedar pondasi, gitu. Nah, kalau akidah Islamiyah ini adalah digambarkan sebagai pondasi yang kokoh, yang baik, yang bagus sekali, gitu, sehingga nanti akan mengeluarkan hasil-hasilnya atau bangunan-bangunan di atasnya adalah bangunan-bangunan yang
yang kokoh, teratur dan baik sekali gitu ya. Ini digambarkan sebagaimana kehidupan sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah digambarkan dari kehidupannya 13 tahun di kota Mekah, 10 tahun di kota Madinah, ya, seperti itu ya. Itu kan pembahasannya adalah pembahasan mengenai akidah Islamiyah. Terus itu dikenalkan dengan Allah Subhanahu wa taala gitu. Dikenalkannya tidak pakai ilmu apa-apa gitu ya, tetapi langsung dikenalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya. Lamun cek bahasa Sunda mah ditotor tina Al-Quran langsung gitu. Dan mereka langsung mengerti, baik orang tua ataupun anak muda ataupun setengah baya ataupun laki, perempuan, hamba sahaya, siapapun itu, mereka langsung mengerti apa yang dimaksudkan dengan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW tentang pengenalan beliau terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak memerlukan ilmu-ilmu yang muncul-muncul hari ini dipakai gitu ya. Ada ilmu-ilmu yang bahkan bukan mengarahkan kepada hal yang sahih, justru mengantarkan kepada hal yang menyesatkan, dan ini sangat berbahaya sekali gitu ya. Nah, maka yang saya maksudkan akidah Islamiyah di sini adalah akidah sahihah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya mengajarkan kepada generasi selanjutnya gitu ya, terus-terusan dan sampailah nanti sampai akhir zaman, terus turun temurun, dan itu disumberkan, disarikan hanya daripada kitabullah wa hadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam gitu ya. Dan ini merupakan dasar yang paling kokoh, tidak ada hal yang diragukan gitu ya. Kita semua mengenal bahwasanya dengan akidah sahihah ini, akidah Islamiyah merupakan obat yang sangat manjur untuk menangani penyakit-penyakit hari ini yang ada di tengah-tengah masyarakat gitu ya. Jadi mencek urang manya riweuhna jalma sekarang, jalma-jalma anu ayeuna, itu tidak jauh dari riweuhna jalma-jalma anu baheula di saat wahyu turun gitu. Semuanya itu kondisinya adalah kondisi lemah, kondisi sesat, kondisi yang tidak bisa diterima dengan akal karena mereka menyembah patung, menyembah apa gitu ya. Hari ini pun mungkin muncul hal-hal yang seperti itu, dan ketika datang Nabi Muhammad SAW mengajarkan akidah Islamiyah ini, mengenalkan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan mengeluarkan mereka dari tadinya menyembah kepada hamba-hambanya, menyembah kepada makhluk-makhluknya. Kemudian datanglah Nabi Muhammad SAW, maka dikeluarkanlah mereka sehingga mereka tidak menyembah lagi makhluknya, tetapi yang menyembah kepada pencipta makhluknya itu, yaitu Rabbul Ibad gitu ya. Hadirin rahimakumullah, itu sekedar pengantar bahwa ketika seseorang berakidah Islamiyah dengan baik gitu ya, maka akan mempunyai asar yang nyata daripada akidahnya tersebut kepada kelakuan atau kepada akhlak, kepada amal sehari-harinya gitu ya. Maka kita meminta taufik kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan hal-hal yang barusan gitu, karena memang ketika seseorang tidak memiliki akidah yang jelas, yang sahih, yang berdasarkan dari wahyu Allah Subhanahu wa taala dan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini diyakinkan bahwa akidah tersebut bukan akidah yang kokoh, bukan akidah yang dimaksudkan dalam bahasan kita gitu ya, akidah Islamiyah. Hadirin rahimakumullah, untuk selanjutnya bahwasanya dengan
seseorang ketika tersibgoh dengan akidah Islamiyah ini, maka diutarakanlah seperti yang diutarakan oleh Rib'i ibnu Amir radhiyallahu ta'alaan ketika dia datang kepada Raja Furs saat itu gitu ya. Ketika ditanya ila ibadatillahi rabbil alamin wa min dikid dunya ila sa'atil akhirah. Jadi jawabnya begitu umum, begitu hebat, bukan kepentingan madiyah, materi yang dia maksudkan kedatangannya, tetapi dia dengan lantangnya, saya datang linukhrijan nasa min ibadatil ibad, untuk mengeluarkan manusia dari penghambaan kepada selain daripada ibadatil ibad gitu, penyembah kepada hamba, dikeluarkan untuk menyembah kepada Rabbil alamin, kepada Tuhan penguasa alam. Wa min dikid dunya, dan daripada kesempitan dunia ila as-sa'atil akhirah, kepada luasnya akhirat. Nah, ini sangat-sangat luar biasa sekali gitu ya. Dengan itu makanya akidah Islamiyah itu adalah akidah satu-satunya akidah yang bisa menciptakan keamanan dan kesejahteraan gitu ya. Keamanan dan kesejahteraan, bahkan kebahagiaan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun." Bahwa orang yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala sedangkan dia berlaku baik, maka untuknya adalah pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada ketakutan sedikit pun kepada mereka atas apa yang akan dihadapi, dan tidak ada kesedihan atas yang telah dilakukan gitu ya. Jadi anu pikaharupeun untuk negeri akhirat sudah tidak ditakutkan lagi gitu. Dan juga dia tidak akan bersedih atas apa yang lewat di dunia ini gitu. Karena yakin orang yang mempunyai akidah sahihah, Allah berfirman, "Wa man yu'min billahi yahdi qalbah." Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang mempunyai akidah baik kepada Allah Subhanahu wa taala, yahdi qalbah, akan mendapatkan petunjuk hatinya gitu ya. Dan juga ketika mengkholiskan akidah Islamiyah ini, hanya akidah Islamiyah yang dia pegang, akidah yang benar, maka sesungguhnya bagi dia itu adalah keamanan dan berada dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, walam yalbasu imanahum, dan mereka tidak mencampur adukan keimanannya dengan kezaliman, maka bagi mereka adalah keamanan dan mereka berada dalam petunjuk. Ini ketika orang berakidah sahihah dan juga berada dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala yang baik gitu ya. Kemudian sesungguhnya ketika orang berakidah sahihah itu pintu-pintu berkah pun akan dibuka, baik dari langit ataupun dari bumi gitu ya. Dan sebaliknya orang yang membohongkannya, Allah akan memberikan siksanya gitu ya. Jadi dalam Al-Quran ini, walau anna ahlal qura, kalaulah penduduk sebuah kampung, amanu wattaqau, mereka mempunyai keimanan yang baik, akidah yang baik, wattaqau, dan mereka bertakwa dalam amaliyahnya, la fatahna alaihim, justru akan dibukakan kepada mereka barokatin, kebaikan-kebaikan, berkah-berkah, minas samai, dari langit, wal ardi, dan dari bumi. Kalaupun sebaliknya, maka Allah akan memberikan siksa pada hal yang karena kekufuran gitu ya, karena kekufuran, ketidakimanan mereka. Hadirin rahimakumullah, juga bahwasanya ketika seseorang atau jamaah, baik fard, individu ataupun jamaah, ketika memiliki akidah Islamiyah, itu juga dapat menjadikan mereka menjadi kuat di atas bumi ini gitu ya, menjadi hebat gitu.
Nah, sebagaimana Allah firmankan, walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikri annal ardo, sesungguhnya bumi ini yarithuha akan diwariskan, akan diberikan kepada hamba-hambanya yang soleh, gitu ya. Yang soleh, tetapi tadi artinya mereka itu mempunyai dasar akidah Islamiyah yang kokoh, gitu ya. Hadirin rahimakumullah, itu sekedar pengantarnya, mungkin ya, pengantar daripada akidah Islamiyah ini. Kalau untuk definisi sudah disampaikan, yang pada intinya bahwa akidah Islamiyah ini adalah akidah yang keimanan atau ya, keimanan yang kokoh, yang tidak mungkin, tidak akan terganggu lagi gitu, tidak akan terpisahkan lagi gitu ya, tidak akan ada yang bisa merubah kepada keyakinannya gitu ya. Seakan-akan sudah diikat dengan ikatan yang begitu maludar gitu ya. Tidak akan lepas lagi gitu ya. Saking sudah kuatnya terpatri di dalam hati gitu ya. Nah, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala itulah yang dimaknakan sebagai akidah Islamiyah secara umum. Kalau yang lebih khususnya ada ya. Jadi iman kepada rububiyatullah, kepada tentang kerububiyahan Allah Subhanahu wa taala, keuluhiyahannya, asma wa sifatnya, dan juga apa yang telah ditetapkan dari urusan-urusan yang gaib gitu ya. Jadi urusan-urusan yang gaib itu perlu diimani, bari tidak pernah terlihat. Nah, ini yang jadi hebatnya gitu ya. Tetapi didapatkan keimanan tersebut dari mana? Dari berita, baik dari kitabullah ataupun dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini urusannya adalah Islamnya hati kita kepada ini mau nerima kitabullah dan sunnah Rasulullah atau tidak gitu. Ketika kita sudah menyatakan penerimaan bahwa kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebagai pusaka yang wajib kita pegang teguh, bahkan dikokohkan dalam diri kita gitu. Ketika itu sudah terjelma, sesungguhnya yang rinci-rinci itu akan mengikuti gitu ya. Jadi tidak akan secara non istilah nata, kalau rinciannya nanti akan ikut. Karena kenapa? Karena sudah menerima ketundukan yang 100% kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tuntutan daripada ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah taat dalam segala apa yang diberitakannya gitu ya, baik diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah itu yang iman kepada hal-hal yang gaib gitu ya. Yang gaib itu kan tidak bisa diraba, tidak bisa dirasakan, tidak bisa diapa gitu, tetapi harus diimani gitu ya. Nah, ini hal yang sangat luar biasa gitu. Dan ini dikenalkannya bukan dengan ilmu apa-apa, dikenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi bahwasanya asas daripada akidah Islamiyah ini tidak daripada yang lain, hanya disandarkan kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sebagai dasarnya kita mungkin membaca ayat Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Ini sebagai dasar akidah Islamiyah kita. Kalau dalam hadis itu hadis yang terkenal, hadis Jibril alaihissalam ketika dia bertanya, akhbirni anil iman, terangkanlah kepadaku tentang iman, maka dijawablah rukun iman yang 6 itu. Maka ini menjadi dasar atau sebagai dasar bahwasanya akidah Islamiyah ini adalah termasuk di sana bahasanya adalah arkanul iman, rukun iman yang 6 itu. Hadirin rahimakumullah, sesungguhnya ini
ketika membahas tentang Allah Subhanahu wa taala suka sangat betah, indah gitu ya, karena memang ini secara fitri kita sangat bersambung sekali gitu. Sangat senang sekali itu untuk membahas Allah Subhanahu wa taala gitu. Karena memang secara fitri kita semua terhubung gitu ya, terhubung segalanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kalau dia dikatakan Allah Subhanahu wa taala kayaknya tidak suka atau dia itu tidak ada ketertarikan atau apapun, itu kemungkinan sekali gitu ya. Kalau secara fitrah terciptanya ini harusnya tertarik gitu. Ketika tidak ada rasa ketertarikan terhadap bahasan tentang ma'rifatullah, tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang akidah Islamiyah ini, dimungkinkan sudah diganggu oleh setan gitu ya. Jadi dalam hadis itu dikatakan huliktu ibadi hunafa fajtalatum syayatin gitu ya. Jadi ada sebenarnya kita semua itu hanif gitu. Tetapi yang ada yang mengganggunya gitu ya, fajtalat maka mengkolkeun kepada mereka asyayatin, gangguan syaitan gitu ya, sehingga istilahnya tidak tertarik lagi, tidak ada mau diingatkan dengan Allah ataupun tidak, pengaruh gitu. Nah itu sudah terganggu fitrahnya gitu ya. Adapun orang-orang yang masih baik fitrahnya, ketika mendengar Allah, ketika mendengar bahasan tentang keimanan, ini biasanya sangat menarik dan mencek bahasa Sunda nama betah gitu ya, betah kita untuk membahasnya. Hadirin rahimakumullah. Nah, ini apa katanya perbedaan iman dengan akidah gitu. Nah, ini saya sampaikan juga sedikit, mudah-mudahan ini dapat menambah kepada kekuatan akidah kita gitu ya, bahwasanya yang dinamakan iman itu lebih luas daripada maknanya, daripada akidah gitu. Kalau iman itu lebih meliputi gitu ya, meliputi kan makna daripada iman itu i'tiqad, qaulun wa amal gitu ya. Jadi ada keyakinan, i'tiqad, ucapan dan amal itu masuk kepada iman gitu. Nah, kalau akidah ini hanya i'tiqad saja, kan ini i'tiqad akdun gitu. Ikatan yang ada, yang terpatri dalam hati. Yang kedua, bahwasanya tanpa akidah iman itu tidak ada gitu. Jadi munculnya iman itu gara-gara adanya akidah gitu ya. Sehingga akidah itu adanya di dalam hati gitu ya. Akidah itu tempatnya, kokohnya, dipatrinya di dalam hati gitu. Dan merupakan daripada pondasi keimanan gitu. Pondasi keimanan. Oleh sebab itu maka menjadi sesuatu yang sangat penting akidah ini untuk tumbuh suburnya keimanan ya. Yang selanjutnya kita bisa dapat kaidah bahwasanya dengan kuatnya akidah dalam hati, terpatrinya akidah dalam hati kita, ini bisa menambah dan memberi kekuatan keimanan. Tadi iman itu kan lebih luas daripada akidah, bukan hanya sekedar i'tikad dalam hati gitu, tetapi termasuk juga iman adalah ucapan, termasuk daripada iman juga adalah perbuatan gitu. Nah, sedangkan yang akan menumbuh suburkan keimanan itu adalah ucapan dan amal yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Makanya ketika seseorang melakukan ketaatan, baik itu sholat, tilawah, saum, haji, amal-amal ibadah yang lain, maka saksikanlah dia itu lagi imannya bertambah, lagi menyuburkan keimanannya gitu. Tapi iman itu tumbuh karena memang ada akidah gitu ya tadi. Maka hadirin rahimakumullah, ketika akidahnya berkurang, ini akidahnya teh kuat gitunya, itu akan menimbulkan
lemahnya juga terhadap keimanan gitu. Ini ditunjukkan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalbu. Jadi ketika memang itunya kuat gitunya, keimanan akidahnya gitu akan berefek kepada keimanan, dan keimanan itu akan subur tatkala memang terus diurus gitu. Yang selanjutnya bahwa akidah yang baik, yang sahihah itu akan menimbulkan iman yang baik pula gitu ya kepada lisan dan jawarihnya. Maksud saya itu bahwa akidah itu tadi dikatakan ada akidah yang sahihah, ada akidah yang ghairu sahihah gitu. Akidah yang tidak sehat gitu. Nah, akidah yang sehat seperti akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah yang diambilkan dari Alkitab dan As-Sunnah gitu. Dan ada juga akidah yang diambilkan bukan dari Alkitab dan As-Sunnah gitu ya, atau disebut akidah munharifah, akidah yang menyeleweng gitu. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah itu meyakini bahwa yang disebut iman itu adalah i'tikad hati, ucapan lisan, dan perbuatan anggota badan gitu. Beda dengan orang-orang Murji'ah yang tidak meyakini lisan dengan amal anggota badan gitu. Cukuplah kita beriman, maka ketika kita mengatakan saya beriman, itu orang-orang Murji'ah mangga jadi ahli surga weh. Tanpa harus ada amal, misalkan tanpa harus ada apa-apa. Ini dari mana mereka menyelewengnya? Karena dari pemahaman akidahnya gitu. Jadi akidahnya tidak memasukkan ucapan dan amal perbuatan kepada keimanan gitu. Sedangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah memasukkan ucapan dan amal anggota badan itu sebagai apa namanya? Sebagai bentuk daripada keimanan. Ini dari mana menyelewengnya? Daripada akidahnya gitu ya. Yang selanjutnya bahwasanya dosa yang bersangkutan dengan akidah ini sangat bahaya sekali gitu ya. Sangat mencek urang mah sangat berat sekali gitu. Kenapa? Karena memang ketika seseorang berdosa dalam akidah itu artinya mereka melakukan kesyirikan, ini ancamannya adalah tidak ada ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia tobat gitu. Kalau memang tobat, insyaallah Allah bakal dihampura. Tetapi kalau tidak, ini innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengampuni dosa syirik gitu. Adapun yang lainnya diampuni. Ini kalau memang tidak lantas bisa ditobatin gitu ya. Kalau memang dia sempat bertobat dari kelakuan syirik, yaitu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, syirik ini adalah dosa yang besar yang menyangkut kepada masalah akidah. Yang selanjutnya yang ingin saya sampaikan bahwa akidah sahihah itu adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang orang ketika memegang akidah ini insya Allah bakal selamat daripada api neraka walaupun harus masuk terlebih dahulu gitu. Jadi akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah akidah yang menyatakan bahwasanya semua orang mukmin itu insya Allah akan selamat gitu. Kalau anu mulus mah langsung masuk ke surga gitu ya. Kalau yang bermasalah, nah ini kalaupun masuk neraka nanti pada akhirnya akan dikeluarkan gitu ya. Akan dikeluarkan daripada api neraka, dan ini adalah akidah ahli sunnah wal jamaah gitu ya. Jadi ada dalam hadis Rasulullah SAW itu diterangkan yukhraju minan nari man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min imanin. Jadi akan dikeluarkan daripada neraka orang yang di dalam hatinya
ada sedikit daripada keimanan gitu ya. Makanya keimanan ini harus dipupuk gitu. Ketika ada akidahnya, ada imannya terus dipupuk, maka insya Allah ini sedikit saja itu bisa menyelamatkan daripada api neraka gitu. Apa jadinya kalau keimanan itu diurus, dipupuk, dibikin subur gitu ya, maka insya Allah ini akan menjadikan seseorang bisa mendapatkan karunia daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita pun menyadari bahwasanya untuk masuk ke surga itu bukan kholis karena amal kita gitu ya, tapi ini memang karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah hadirin rahimakumullah. Kita juga gitu ya. Maka semuanya itu tadi lillahi ta'ala, maka ada cinta, ada benci, ada perwalian, permusuhan gitu ya. Semuanya ini didasarkan kepada akidah kita, akidah Islamiyah gitu ya. Kekafiran, munafik, membenci mereka, memusuhi mereka gitu ya. Ini karena kekufurannya, karena kemunafikannya gitu. Adapun kita mencintai mereka juga mencintai karena secara mutlak karena keimanannya gitu ya, karena memang kesolehan akidahnya gitu ya. Misalkan ada seorang muslim yang durhaka, kita cinta kepada keislamannya gitu, tetapi kita memusuhi kepada kedurhakaannya itu gitu ya. Jadi untuk kita mah cinta terhadap keislamannya, keimanannya gitu ya, dan benci kepada perbuatannya gitu. Orangnya itu beriman. Seperti ada di zaman Rasulullah SAW, itu ada orang yang sering meminum khamar, datang kepada Rasulullah SAW, kemudian dilaksanakan hukumannya gitu. Tapi dia datangnya tidak satu kali, datang deh gitu. Sampai para sahabat itu mengatakan Allahumma anhu, ya Allah laknatlah dia gitu. Kenapa? Karena saking terus-terusan dia teh orang mukmin tapi peminum khamar gitu, datang lagi dan dilaksanakan hadnya oleh Rasulullah SAW. Tetapi ketika mendengar para sahabatnya mengatakan Allahumma anhu, ya Allah laknatlah dia, malah Rasulullah SAW bersabda, la tal'anhu, janganlah kamu melaknatnya. Kenapa? Fa innahu yuhibbullaha wa rasulah, karena dia mencintai Allah dan Rasulnya. Nah ini adalah dasarnya akidah gitu ya. Dasarnya ada pemberian khobar daripada Rasulullah SAW bahwa menghadapi hal semacam ini kita bencinya bukan karena benci kepada orangnya gitu. Ternyata orangnya mah itu mencintai Allah dan Rasulnya, ada sisi baiknya gitu. Nah yang dibencinya itu adalah hanya sekedar perbuatannya itu, perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang selanjutnya bahwa sekali lagi bahwa akidah yang benar, yang bersumber daripada Al-Quran dan hadis ini akan memberikan penyelesaian terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di muka bumi ini secara umum gitu ya, insyaallah. Sebagaimana halnya Rasulullah SAW dulu datang, ketika itu banyak sekali hal-hal yang menyimpang di atas bumi, tetapi datanglah Rasulullah SAW, maka digantikan dengan peradaban Islam yang begitu sempurna daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga kita mengetahui bahwa akidah ini adalah awalul wajibat alal mukallifin, bahwasanya mukallafin gitu ya. Ini akidah ini adalah kewajiban pertama kepada para mukallaf gitu ya. Sebelum apa-apa maka yang mesti dipelajari, yang mesti dikokohkan adalah akidahnya. Sebagaimana yang disabdakan, yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah, fa'lam, maka kamu harus berilmu gitu.
Ilmunya apa? Annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, yaitu bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak untuk diibadahi melainkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu yang wajib diketahui itu adalah ilmu tentang peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sejalan dengan tujuan penciptaan manusia yang kita kenal adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi di sini adalah fa'lam, berilmulah kalian tentang bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika diciptakan kita ternyata Allah dimaksudkan agar kita bisa beribadah kepadanya gitu ya. Bahkan bukan hanya itu saja, Allah memerintahkannya untuk melakukan ibadah ini. Hadirin rahimakumullah, juga dalam hadis Sayyidina Mu'ad yang telah disampaikan juga dalam pertemuan kemarin, pesan daripada Rasulullah SAW kepada Sayyidina Mu'ad, apabila telah sampai ke Yaman, maka yang pertama kamu sampaikan adalah ibadatullah gitu ya. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Maka ajaklah mereka bagaimana mereka bisa menerima peribadahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tunduk kepada aturan-aturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, adapun setelah itu tidak ada tuntutan kecuali yang amalan-amalan yang lainnya. Seperti ini, maka kenalkanlah salatna, zakatna, setelah dikenalkan tentang bagaimana mereka harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat lain disebutkan fal yakun awwalu ma tad'uhum ila ayyuhidullah taala. Maka hendaklah yang pertama kali kamu sampaikan, kamu ajak kepada mereka adalah untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun setelah mereka mengenali tauhid itu, silahkan kenalkan kepada mereka yang lainnya, itu ya, daripada sholat, zakat, dan yang lainnya. Hadirin rahimakumullah, bahwa akidah shahihah ini merupakan dasar sehatnya amal atau diterimanya amal kita gitu, dan juga baik amal anggota badan ataupun amal lisan gitu. Semuanya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala imannya ada imannya gitu. Tatkala akidahnya benar gitu. Ini sangat mendasar sekali gitu. Kenapa? Karena apa artinya amal-amal baik di mata manusia gitu. Sementara menurut Allah Subhanahu wa taala itu tidak baik, tidak diterima gitu. Sangat merugilah orang yang seperti itu gitu ya. Jadi kalaupun ingin amal itu menjadi soleh gitu, maka dasarnya harus mempunyai akidah Islamiyah yang benar gitu ya. Sebagaimana dalam ayat Al-Qur'an dikatakan faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang mau berharap dengan Allah Subhanahu wa taala, maka silahkan buka kuncinya, yaitu amal soleh, dan jangan pernah melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika orang memiliki kesyirikan ini tidak berakidah yang baik, sehingga amal-amal kemungkinan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala terhalang gitu ya. Bahkan banyak orang yang telah melakukan amal-amal yang baik, amal-amal yang soleh menurut dia, tetapi justru menurut Allah Subhanahu wa taala dia akan merugi gitu. Kenapa? Karena mungkin tidak mempunyai dasar iman, dasar akidah Islamiyah yang kokoh. Seperti halnya disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaqad uhiya ilaika, sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu, wa ilal ladina min qablika, bahkan kepada orang-orang sebelum kamu, la in asyrakta, kalaulah kamu berlaku syirik, maka Allah akan menghapus
amal-amal kamu dan kamu akan termasuk orang yang merugi. Ini sangat rugi sekali, dan ini adalah disampaikan ke semua utusan Allah Subhanahu wa taala sebelum Nabi Muhammad SAW dan kepada Nabi Muhammad SAW, bahwasanya ini harus memperbaiki akidahnya sehingga benar gitu ya, sehingga benar. Kalau sudah benar, itu insya Allah apa yang dilakukan sedikit pun pasti akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, cukup segitu ya Pak Akmal, masih ada waktu? Cekap segitu. Nah, untuk pertemuan hari ini saya cukupkan sekian. Terima kasih. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya segitu ya Pak.